Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG? Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tata cara pendaftaran PPG Mandiri. Gambar ini hanya ilustrasi saja, bukan yang ada sekarang ya. Jadi ini tidak apa-apa saya coret ya. Ini yang tahun lalu ya. Ini bagi teman-teman yang bingung ingin ikut pendaftaran PPG Mandiri. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman akan mudah nanti dalam mendaftar PPG Mandiri 2021 ya. Karena rencananya nanti Pak Menteri akan tetap buka PPG Mandiri meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, karena Kementerian Pendidikan juga lagi sibuk mengurusi pendaftaran P3K dan CPNS untuk tahun ini ya. Jadi lumayan sibuk mereka. Menurut info terakhir yang saya dengar bahwa akan dibuka sekitar 10.000 nanti PPG Mandiri ya, bukan PPG Daljab. Kalau PPG Daljab sudah saya posting info resminya kemarin. Bagi ya sudah lewat juga waktunya untuk itu, silahkan ditonton kalau tidak paham ya. Oke, ini dia alur pendaftaran PPG Prajabatan atau PPG Mandiri. Namanya juga Prajabatan berarti dia belum mengajar ya, tidak mengajar di dalam sekolah, belum mengajar di dalam sekolah. Kalau Daljab dalam jabatan itu sudah mengajar di dalam sekolah, itu bedanya. Kalau Prajab dia belum pernah ngajar atau tidak pernah ngajar, ingin mendapatkan sertifikat pendidik ya, gitu. Ini yang tahun 2009 ya, 2019 ini hanya gambaran saja ya. Gambar ini saya pakai hanya untuk gambaran saja biar teman-teman lebih mudah paham nanti. Ini saya ambil dari salah satu blog teman yang ada di Google lah. Oke. Yang pertama itu kita mendaftar dulu ya. Jadi kita melakukan pendaftaran. Sebentar saya akan tunjukkan di mana kita harus mendaftar untuk PPG Mandiri atau PPG Prajabatannya. Kemudian seleksi administrasi ya. Setelah kita mendaftar, kita diminta untuk memasukkan berkas atau administrasi kita. Setelah itu kita menunggu hasil pengumuman seleksi administrasi. Kok ada ya seleksi administrasi ya? Ada karena di situ juga kita dilihat ijazahnya apakah sesuai dengan yang diinginkan, PPG yang diinginkan atau linear, atau apakah jurusannya itu sudah terakreditasi dengan baik, atau kampusnya sudah terakreditasi minimal B ya. Jadi di sini berkas kita akan diseleksi. Setelah itu lanjut ke sini seleksi akademik. Ada juga seleksinya. Jadi tidak serta-merta kita langsung mendaftar dan ikut ya. Ketat juga, lumayan ketat juga. Ada pendaftaran, seleksi administrasi. Kalau sudah dinyatakan lulus di seleksi administrasi atau memenuhi syarat, itu langsung ada panggilan lagi untuk seleksi akademik. Ya, seleksi akademiknya itu terdiri dari bakat, minat, kepribadian, dan panggilan jiwa. Jadi ada tesnya juga. Tidak semerta-merta punya uang, mendaftar dan langsung lulus untuk bisa ikut PPG. Jadi ada tesnya juga, tapi tidak seketat PPG Daljab ya. Tapi tidak seketat ya. Kenapa saya katakan tidak seketat tesnya dengan PPG Daljab? Karena PPG Daljab itu bersubsidi ya. Dia dibiayai pemerintah ya. Biaya kuliahnya dibiayai pemerintah, makanya di Daljab itu punya persyaratan yang ketat dibanding PPG Prajab atau PPG Mandiri. Selain tesnya juga lebih ketat lagi. Kalau ini saya tidak tahu bagaimana, tapi insya Allah di sini tidak akan terlalu berat ya. Ya, kalau di PPG Prajab itu ya. Kalau di PPG Daljab dia memang agak ketat karena bersubsidi ya.
Kalau di sini tidak. Oke, selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah kita seleksi, nanti akan ada pengumuman lagi apakah kita lulus dari seleksi akademik bakat minat kepribadian dan panggilan jiwa atau belum ya. Tapi rata-rata info yang saya dengar, kalau sudah lolos di sini itu tidak akan sulit lagi untuk lolos di sini. Ya, info dari beberapa teman ya. Saya tidak tahu aslinya bagaimana. Katanya insya Allah tidak akan terlalu sulit kalau kita melalui Prajab ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kemudian registrasi online. Nah, kita registrasi online kembali setelah lulus. Setelah itu kita setelah lapor registrasi online atau daftar ulang ya, daftar ulang istilahnya, kita lapor diri ke LPTK yang kita pilih ya, karena kita nanti memilih LPTK. Beda kalau PPG Daljab, sepertinya kita tidak bisa. Saya dulu di PPG Daljab itu 2019 tidak bisa memilih LPTK ya. Jadi kita langsung ditunjuk atau dibawa ke LPTK yang telah ditunjuk untuk kita. Kalau PPG Mandiri, saya pikir bisa memilih LPTK yang mereka inginkan karena mereka bayar sendiri ya. Mereka punya biaya sendiri. Nah, lapor diri ke LPTK yang sudah kita pilih. Kita lapor diri. Kemudian orientasi awal. Orientasi awal itu biasanya perkenalan apa-apa saja yang akan dilakukan pada saat menjalani PPG nanti ya. Kalau PPG Mandiri atau Prajab itu biasanya setahun ya. Ya, dia setahun 2 semester. Ya, 2 semester. Kalau kami di Daljab dulu 3 bulan, hanya 6 bulan ya. 3 bulan daring dan 3 bulan lagi luring di LPTK ya. Kalau ini dia langsung lapor diri. Kalau kami dulu daring dulu, nanti ada memang ketat kalau di PPG Daljab ya. Kalau di Daljab itu setelah registrasi online kesediaan untuk mengikuti PPG, kami dulu daring 3 bulan. Setelah 3 bulan baru lapor diri untuk ikut 3 bulan sisanya luring di kampus. Kalau PPG Prajab atau PPG Mandiri dia langsung lapor diri setelah registrasi online, karena mungkin dia tidak luring ya. Mungkin nggak tahu kalau sekarang karena ada COVID-19 mungkin akan daring juga ya. Kalau yang seperti biasanya dia tidak daring, dia langsung lapor diri ke LPTK untuk menjalani kegiatan PPG selama 2 semester atau setahun ya. Orientasi awal itu di situ kita diperkenalkan apa yang akan kita lakukan nanti ya, perkenalan ya tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi tanggal-tanggal ini tidak berlaku ya teman-teman. Ini hanya gambaran untuk teman-teman bisa lebih mudah pahami. Kemudian lanjut PBM, proses belajar mengajar di kampus ya. Proses belajar mengajar di kampus ya, ini sudah PBM ya. Bisa dibilang apa dulu istilahnya nih, saya nggak lupa. Lokakarya, sama lokakarya di kampus ya, langsung lokakarya dia, langsung PBM. Setelah itu UKM PPG. Setelah di sini juga kita belum otomatis lulus ya. Di sini juga nanti akan menunggu pengumuman apakah kita lulus atau harus UP ulang. Ini tidak lepas juga dari keberuntungan ya. Bukan hanya cerdas tapi juga keberuntungan di UP ini, di UKM PPG ini ya. Karena pengalaman saya dan teman-teman itu, kami kan lebih 30 orang sekelas itu, ada juga yang biasa-biasa saja tapi sekali UP langsung lulus. Ada yang memang cerdas sekali UP lulus, dan ada yang juga cerdas tapi harus berulang kali untuk UP sehingga bisa lulus di PPG ini. Nah, setelah kita lulus di sini, kita tinggal menunggu sertifikat pendidik kita
terbit ya. Jadi kita sudah aman kalau sudah lulus di sini. Insya Allah tinggal menunggu serdik kita gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa persyaratan yang saya dapatkan di sini. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran PPG Mandiri adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, pelamar adalah lulusan sarjana ataupun diploma 4 ya, minimal D4 yang berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B. Jadi kampusnya harus terakreditasi minimal B ya. Kemudian yang kedua, pelamar berusia maksimal 34 tahun ya. Berarti 35 tahun ke atas itu hanya bisa ikut PPG Daljab ya, PPG Daljab. Mungkin seperti itu ya. Saya juga masih abu-abu tentang persyaratan ini. Pelamar berusia maksimal 34 tahun berarti 35 tahun ke atas itu harus Daljab kalau mau ikut PPG, dan itu agak susah dan agak sulit ya. Kemudian pelamar sudah terdaftar pada Pangkalan Data Dikti atau PD Dikti yang bisa dicek pada Forlap Dikti ya. Kita bisa cek di sini pelamar sudah terdaftar pada Pangkalan Data. Bagi teman-teman bisa cek ijazahnya di sana apakah sudah memang terdaftar di Pangkalan Data atau Dikti atau PD Dikti yang bisa dicek. Oke, saya kira jelas ya. Kalau yang ini saya masih abu-abu ya. Apakah memang benar pelamar berusia maksimal 34 tahun. Nanti kita lihat pada saat pendaftaran PPG Mandiri sudah buka atau Prajab sudah buka. Kita tunggu sama-sama nanti. Kemudian ini adalah LPTK yang ditunjuk oleh Dikti sesuai dengan nomor BE 907 B2 2/PB 05/2019 terkait LPTK penyelenggara program profesi guru ya. Jadi sampai sekarang masih ini yang dipakai ya. Ini LPTK. Jadi teman-teman bisa pilih nanti LPTK terdekat yang menunjang, yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Karena ada juga kadang LPTK-nya dekat dari tempat tinggalnya tapi tidak membuka program PPG jurusannya misalnya. Karena tidak semua jurusan ada di LPTK ya, tidak semua jurusan ada di LPTK. Ini saya bacakan dulu ya. Ada Universitas Pakuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ya. Kemudian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Widya Mandala Surabaya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 11 Maret, kemudian Universitas Veteran Bangun Nusantara, Universitas PGRI Semarang, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Kota Mataram, Universitas Widya Dharma Klaten, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Mataram, Universitas Riau, Universitas Sanata Dharma, Universitas Hamzan Wadi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas PGRI Palembang, Universitas Papua, ada Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya dulu di sini teman-teman. Kebetulan saya angkatan pertama di Universitas Muhammadiyah Parepare karena kami langsung ditempatkan di sana ya. Kami kan Daljab ya. Jadi saya yang pertama di sana. Jadi Universitas Muhammadiyah Parepare itu juga membuka PPG Mandiri ya. Di sana sekarang yang tersedia baru 2 jurusan. Baru bahasa Inggris dan matematika. Jadi kalau misalnya teman-teman di Parepare tinggal ingin ikut PPG bahasa Inggris, bisa memilih LPTK di sana nanti saat mendaftar PPG Mandiri atau Prajab ya. Kecuali kalau teman mau PGSD itu harus ke UNM karena Parepare tidak tersedia untuk itu. Seperti itu ya. Kemudian Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Makassar ya, ini juga lumayan lengkap. Teman-teman saya banyak juga yang di sana, dan UNEM, Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada Universitas Bengkulu, Negeri Padang, kemudian Lambung Mangkurat, Nusa Cendana, Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, kemudian Pattimura, Muhammadiyah Sumatera Utara, PGRI Madiun, Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Cendrawasih,
Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Halu Uleo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Syah Kuala PGRI, kemudian Universitas PGRI Adibuana, Universitas NU Surabaya, Universitas Kanjuruhan Malang, Kanjuruhan ya. Kemudian Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, ada Universitas Jember, Universitas Tanjung Pura, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Medan, Universitas Palangkaraya, Universitas Mula Warman, Universitas Tadulako, Universitas Khairun, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini juga banyak teman saya kemarin. Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya. Jadi semua universitas ini tidak lengkap. Jadi teman-teman bisa cek apakah di situ memang tersedia jurusan yang teman punya. Jadi lihat kalau misalnya ingin teman-teman ingin pilih yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman, cek dulu apakah jurusan teman-teman ada di situ atau tidak, tersedia atau tidak ya. Karena beda-beda ya. Tidak semua jurusan ada di satu universitas. Seperti itu intinya. Oke, untuk yang itu tadi, bagi siapa tahu teman-teman ada yang bertanya kita harus daftar di mana, kita daftar di sini. Ya, tapi sekarang belum buka ya. Sekarang belum buka pendaftaran PPG, ini dia linknya. Pendaftaran PPG Ristek Dikti Go ID, tapi sekarang untuk mandiri belum buka ya. Ya, kita tunggu saja, kita cek terus saja. Mudah-mudahan secepatnya bisa dibuka. Nanti saya akan upload videonya, jadi jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi gambaran dan persiapan untuk teman-teman daftar nanti PPG Mandiri di 2021. Insya Allah mudah-mudahan dibuka. Jadi nanti kalau sudah buka pendaftaran PPG Mandirinya, saya akan upload lagi. Dan kita akan sama-sama belajar bagaimana daftar di sini nanti. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.